Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas materi pengakuan pendapatan diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Nah, menurut PSAK nomor 23, yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Lalu prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terjadi kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Menurut prinsip ini, ada 4 pendapatan yang diakui. Bisa kita lihat seperti gambar ini. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan atau yang disebut pada tanggal pengiriman. Lalu yang kedua ada pendapatan dari jasa, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagihkan. Lalu yang ketiga ada pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Jadi perusahaan mengakui pendapatan dan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, royalti seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Lalu yang terakhir ada keuntungan atau kerugian pelepasan aset, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk yang biasa dijual pada tanggal penjualan. Namun pada kenyataannya, ada praktik lain yang digunakan selain praktik basis penjualan tergantung pada keadaannya. Ada yang dinamakan dengan praktik basis non-penjualan. Dan terdapat 2 alasan mengapa basis non-penjualan ini dilakukan. Yang pertama, karena perusahaan ingin mengakui pendapatan lebih awal dibandingkan waktu penjualan yang berdampak pada aktivitas produktif. Lalu yang kedua, ada keinginan untuk menunda pengakuan pendapatan di luar waktu penjualan. Praktik basis non-penjualan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengakuan pendapatan pada titik penjualan, yang kedua pengakuan pendapatan untuk konstruksi atau kontrak jangka panjang, yang ketiga ada pengakuan pendapatan untuk jasa, dan yang terakhir ada pengakuan pendapatan untuk multiple deliverable. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang pertama, ada pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Imbalan ini harus dikurangi dengan jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Lalu jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau impute. Contohnya, PT Garuda memiliki kesepakatan dengan PT Sinar untuk memberikan diskon 2% jika PT Sinar melakukan pembelian selama satu periode melebihi 200 juta. Lalu tanggal 1 April periode tersebut, PT Sinar melakukan pembelian sebanyak 100 juta dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PT Sinar selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April sampai Desember. Berdasarkan kasus tersebut, PT Garuda harus mengurangi pendapatannya sebesar 2% dikali 100 juta, yaitu 2 juta, dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada 1 April, jurnalnya adalah piutang pada kas sebesar 98 juta. Jika PT Sinar ternyata gagal memenuhi batas minimum diskon selama periode tersebut, maka PT Garuda mencatat jurnal pada 31 Desember yaitu piutang pada penghapusan diskon sebesar 2 juta. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ada entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas.
Yang terakhir itu ada biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Nah, ada beberapa jenis-jenis pengukuran pendapatan penjualan. Yang pertama yaitu penjualan tagih dan tahan atau bill and hold, lalu instalasi dan inspeksi, penjualan cicilan atau installment sales, lalu hak pengembalian oleh pembeli, penjualan konsinyasi, penjualan secara kredit atau layaway sales, lalu penjualan dengan opsi beli atau jual bagi penjual dan pembeli, lalu yang terakhir ada hubungan principal agent. Ketika pembayaran atau pembayaran parsial diterima di muka atas pengiriman barang yang sekarang belum dimiliki sebagai persediaan, misalnya barang masih harus dibuat atau akan dikirimkan langsung kepada pelanggan dari pihak ketiga, maka pendapatan diakui saat barang dikirimkan kepada pembeli. Yang kedua, ada pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang. Salah satu contoh dari kontrak jangka panjang adalah konstruksi. Kontrak jangka panjang seringkali menetapkan bahwa penjual atau kontraktor dapat menagih pembeli pada selang waktu ketika berbagai tahap dari proyek yang telah selesai atau telah dicapai. Terdapat dua metode akuntansi untuk konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Metode ini digunakan hanya jika estimasi kemajuan ke arah penyelesaian pendapatan serta biaya secara layak dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Contohnya, PT Garuda memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biayanya 700 juta. Kontrak dimulai pada Juli 2012 dan selesai pada Agustus 2014. Data perkiraannya bisa kita lihat seperti di gambar di bawah ini, di mana informasi yang diberikan ada biaya yang dikeluarkan, perkiraan biaya sampai selesai, kemajuan tagihan, dan kas terkoleksi mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kali kita membuat tabel seperti ini di mana harga kontraknya mulai tahun 2012 sampai 2014 itu nilainya sama, lalu membuat keterangan biaya yang dikeluarkan dan perkiraan biaya sampai selesai, angkanya didapat dari tabel sebelumnya yang ini. Lalu, untuk perkiraan total laba kotornya itu untuk tahun 2012, 800 juta dikurangkan dengan 315 juta dan 385 juta. Dapatlah hasilnya 100 juta. Dan untuk menghitung persentase penyelesaiannya, yaitu 315 juta adalah biaya yang dikeluarkan per total keseluruhan biaya, yaitu 700 juta. Dapatlah persentasenya yaitu 45%. 700 juta ini didapat dari 315 ditambah 385. Begitu juga untuk tahun selanjutnya. 2013 yaitu harga kontraknya sama 800 juta dikurangkan dengan keseluruhan biayanya 710 juta, dapatlah laba kotornya 90 juta. Dan untuk persentase penyelesaiannya bisa kita lihat 568 juta per 710 juta yaitu 80%. Nah, 2014 itu persentase penyelesaiannya 100% karena tahun itu diperkirakan sudah selesai. Dan laba kotornya itu 90 juta yang didapat dari 800 juta dikurang 710 juta. Selanjutnya ada persentase penyelesaian, pendapatan, dan laba kotor per tahun yang sesungguhnya. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita lihat pada tabel ini. Kita akan menghitung mulai tahun 2012. Pendapatannya adalah 800 juta dikali 45%, sama dengan 360 juta. 45% ini dari persentase yang sebelumnya kita kerjakan ya. Jadi, untuk biayanya 315 juta, dan 315 juta ini sudah disediakan pada informasi yang ada di soal. Nah, dapatlah laba kotornya setelah dikurangkan 45 juta. Karena ini masih tahun awal, maka nilai yang diakui pada periode sekarang juga sama. Lalu pada tahun 2013, pendapatannya 800 juta dikali 80% sama dengan 640. Untuk biayanya 568 juta, lalu dapatlah laba kotornya 72 juta.
Nah, untuk menghitung nilai yang diakui pada periode sekarang ini berbeda dari yang sebelumnya. Jadi nilai 2013 ini dikurangkan dengan nilai yang diakui pada periode sebelumnya. Jadi 640 juta dikurang dengan 360 juta, dapatlah hasilnya 280 juta. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan, 568 juta dikurang 315 juta, yaitu 253 juta. Untuk laba kotornya juga sama, 72 juta dikurang 45 juta, hasilnya adalah 7 juta. Begitu juga dengan tahun 2014 sama dengan 2013 sebelumnya. Untuk menghitung pendapatannya, 800 juta dikali 100%, yaitu 800 juta. Untuk biayanya yaitu 710, maka dapatlah laba kotornya 90 juta. Nah, nilainya ini dikurangkan pada periode sebelumnya, maka pendapatan yang diakui pada periode sekarang yaitu 800 juta dikurang 640 juta sama dengan 160 juta. Lalu biayanya juga dikurangkan, 710 juta dikurang 568 juta sama dengan 142 juta. Dapatlah laba kotornya yaitu 18 juta. Selanjutnya, PT Garuda melakukan penjurnalan atas biaya konstruksi, atas kemajuan penagihan atau termin, lalu atas penagihan. Nah, untuk jurnal yang pertama, untuk mencatat biaya konstruksi bisa kita lihat, untuk tahun 2012 jurnalnya adalah konstruksi dalam proses pada kas atau utang sebesar 315 juta. Untuk 2013 jurnalnya konstruksi dalam proses pada kas atau utang sebesar 253 juta. Untuk tahun 2014, jurnalnya adalah konstruksi dalam proses pada kas atau utang sebesar 142 juta. Nah, untuk nilai-nilai dari konstruksi dalam prosesnya ini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, diambil dari nilai biaya yang dikeluarkan yang diakui pada periode sekarang. Lanjut mencatat jurnal penagihan atau termin. Pada tahun 2012 jurnalnya adalah piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses sebesar 300 juta. Pada tahun 2013 jurnalnya piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses sebesar 350 juta. Pada tahun 2014 jurnalnya piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses sebesar 150 juta. Nah, yang ketiga ada untuk mencatat penagihan. Pada tahun 2012, jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 200 juta. Tahun 2013, kas pada piutang usaha sebesar 300 juta. Yang terakhir, tahun 2014, kas pada piutang sebesar 300 juta juga. Nilai yang diambil untuk mencatat termin dan itu diambil dari tabel informasi yang disediakan di awal. Lalu PT Garuda mencatat pengakuan pendapat kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Nah, jurnalnya bisa kita lihat seperti tabel ini. Jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada tahun 2012 yaitu konstruksi dalam proses atau laba kotor sebesar 45 juta, beban konstruksinya 315 juta, pada pendapatan sebesar 360 juta. Lalu pada tahun 2013, jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses atau laba kotornya 27 juta, beban konstruksinya 253 juta, pada pendapatan sebesar 280 juta. Lalu pada tahun 2014 jurnalnya konstruksi dalam proses atau laba kotor sebesar 18 juta, beban konstruksinya 142 juta, pada pendapatan sebesar 160 juta. Lalu untuk mencatat penyelesaian kontraknya hanya dicatat pada tahun 2014 yaitu akhir pembangunan. Jurnalnya adalah penagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses sebesar 800 juta. Yang ketiga ada pengakuan pendapatan untuk jasa. Mengikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang, pendapatan juga diakui jika yang pertama yaitu pendapatan dapat diukur secara andal, yang kedua manfaat ekonomi mungkin diperoleh, yang ketiga tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal, yang keempat biaya dapat diukur dengan andal.
Aturan umum yang berlaku adalah pemberian jasa merupakan peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan. Jika terdapat satu tindakan, maka pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Jika terdapat lebih dari satu tindakan, maka pendapatan diakui sebagai bermacam-macam tindakan yang menyebabkan terjadinya keseluruhan transaksi. Dapat digunakan dalam kondisi jumlah yang ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis, jumlah yang ditentukan untuk tindakan yang ditentukan tetapi tidak identik. Yang ketiga, ada jumlah yang tidak ditentukan untuk tindakan identik atau sejenis selama periode tetap pelaksanaan. Contohnya, Jackson menandatangani kontrak untuk menyediakan jasa dan pengembangan atau research and development ke Andes Company selama 5 tahun. Berdasarkan termin perjanjian, Andes membayar biaya teknologi di muka sebesar 1 juta pada 1 Januari 2011. Selain itu, ia juga harus membayar 400.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun. Bagaimanakah biaya awal diakui dan bagaimana biaya pembayaran tahunan dilaporkan? Maka jurnal yang dicatat oleh Jackson adalah pada tanggal 1 Januari 2011, kas pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Lalu pada saat akhir tahun 31 Desember 2011, kas sebesar 400.000, pendapatan diterima di muka sebesar 200.000 pada pendapatan jasa 600.000. Nah, nilai pendapatan diterima di muka 200.000 ini didapat dari 1 juta dikali dengan 1/5. Karena tahun berjalan dari Januari sampai Desember masih 1 tahun, maka dikalikan dengan 1/5. Yang terakhir ada multiple deliverable. Semua unit di multiple deliverable dianggap sebagai unit akuntansi terpisah, mengingat item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri atau standalone basis. Yang kedua, perjanjian termasuk hak pengembalian umum untuk barang yang telah dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pelaksanaan item yang belum dikirim dianggap mungkin atau probable dan secara substansial di dalam kontrol penjual. Cukup sampai di sini pembahasan kami mengenai materi pengakuan pendapatan. Sekian dan terima kasih.